wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jalla wa anzala al-ahzaba wahdahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah majelis taklim dan muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri keturunannya saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita semua bisa hadir, bermuajahah tatap muka, bermujalasah bersama, mudzakarah tukar pikiran dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niat dan tujuan kita senantiasa dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, usul din salatah, fondasi agama itu ada 3, atau yang disebut arkan di rukun agama ada 3. Yang pertama arkanul iman, rukun iman. Yang kedua arkanul Islam, rukun Islam. Yang ketiga arkanul ihsan, rukun ihsan. Jadi orang yang beragama harus mempunyai fondasi, harus mempunyai rukun itu tiang agama adalah 3: iman, Islam, ihsan. Iman itu adalah tauhid, kalau Islam itu syariat, dan ihsan itu adalah akhlak. Di beragama harus punya tauhid, harus punya syariat, dan harus punya akhlak. Dan puncak agama itu adalah akhlak. Di sini disebutkan at-tauhidu yujibul iman. Orang yang bertauhid itu akan mewariskan keimanan. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Barang siapa yang tidak beriman berarti dia tidak bertauhid. Wal iman yujibu syariah, dan iman itu mewariskan syariat. Faman la syariat lahu la iman lahu wa la tauhid lahu. Barang siapa yang tidak bersyariat maka dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Wasyari'atu tujibul adab, dan syariat itu mewariskan adab, mewariskan akhlak. Faman la adab lahu, barang siapa yang tidak berakhlak, tidak beradab, la syari'ata lahu wa la iman lahu wa la tauhid lahu. Berarti dia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Dalam penjelasan ini adalah puncak daripada orang yang beragama adalah adab dan akhlak. Tentunya orang yang beradab pasti dia bersyariat, pasti dia bertauhid.
tidak menyembah kepada Allah, kemungkinan dia kafirun atau musyrikun atau munafikun. Mudah-mudahan kita berada di satu yang tiga ini. Apa kafirun? Dia menyembah kepada selain Allah. Apa musyrikun? Dia menyembah kepada Allah tapi menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, alias menduakan Allah. Apa munafikun? Munafikun adalah orang yang di luarnya Islam tapi di dalamnya kafir. Jadi munafikun. Makanya orang yang bertauhid berarti dia hanya satu-satunya menyembah kepada Allah. Dia tidak menyembah kepada selain Allah, dia tidak menduakan Allah, dan dia tidak berbuka dua. Ini bahaya, atau disebut munafiqun, orang-orang yang munafiqin dan munafiqina tidak di asfali dan sesungguhnya orang yang munafik itu ada di dalam neraka yang paling bawah. Enggak gampang ada kepada Allah. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang menyembah kepada Allah tapi memintanya kepada dukun. Mau laris usaha, mau dagangannya lancar, mau cepat urusan dari kebah, dari kepada normal, dari ke orang pintar. Ia kena dulu, wadukun nastani. Kepada kami menyembah dan kepada dukun kami meminta. Hati-hati. Tauhid harus kuat, harus berakar dan berurat. Makanya ada kitab di pesantren namanya kitab Aqidatul Allah, Kifayatul Allah, tidak dari Qatrul itu kitab-kitab yang menerangkan tentang ketauhidan kepada Allah. Jadi banyak orang tua mengira di pesantren itu ketika di rumah ditanya udah hafal berapa juz, udah hafal berapa surah. Bukan itu, bukan juz yang dihafal, surat yang dibaca. Memang di pesantren hafal Quran doang. Ya, di pesantren bukan hanya menghafal Quran, ada 17 fa'il untuk mempelajari iman, syariat, ihsan, untuk mempelajari 3 fondasi agama. Di antaranya adalah memperkuat iman. Apa? Iman kepada Allah. Afdal rizki al-yakin, rizki yang paling utama adalah keyakinan kepada Allah. Rizkimu, jodohmu, ajal sudah rapi, sudah dibagi-bagi rezekinya sebelum manusia lahir. Kita semua ada di rahim ibu 4 bulan dalam kandungan. Allah perintah malaikat Jibril alaihissalam untuk meniupkan roh kepada jabang bayi dan menuliskan rezekinya, jodohnya, ajalnya. Sudah rapi, tidak usah dipertentangkan masalah rezeki. Betul? Dan jangan kaitkan ibadah dengan rezeki. Ustaz duha tiap pagi, tahajud tiap malam, kok masih seret aja. Gak ada hubungannya duha dengan rezeki. Gak ada hubungannya tahajud dengan usaha. Kita tahajud, kita duha, sholat 5 waktu, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu lillahi ta'ala, hanya menyembah kepada Allah. Rezeki udah selesai, udah rapi, harus yakin. Makanya di akhir zaman ya, dekadensi moral, bergesernya nilai akidah, rapuhnya keyakinan. Makanya banyak orang stres,
depresi, gampang gelisah, rapuh, karena kurang iman. Apa? Kurang Iman. Kita gak kekurangan orang yang berilmu, kita kekurangan orang yang beriman, menancap di dalam akar yang paling bawah, dan iman kita menjulang tinggi sampai mencapai langit. Dan itu butuh keyakinan yang mengkristal. Betapa banyak orang kaya tapi gak bisa tidur. Sering saya juga lihat orang kaya kalau keluar rumah bawaannya takut aja. Takut apa? Takut dicuri. Takut apa? Takut ada yang nembak. Nah, kalau mau tidur harus minum obat dulu. Khawatir orang lain Pak masih sibuk hitung keuntungan di pasar, kita udah ada di sini. Alhamdulillah. Orang lain masih sibuk macet-macetan ngurusin plan A, plan B, plan C. Kita alhamdulillah habis ini makan malam. Betul. Apa semua orang kaya ini bahagia? Tidak. Allah mampu. Banyak orang kaya gak bahagia. Allah mampu mencabut kebahagiaan tanpa mengurangi harta mereka. Mampu. Allah mampu mencabut ketenangan tanpa mengurangi hartanya. Dan berapa banyak orang miskin bahagia padahal Allah gak kasih harta? Banyak gak? Ya. Bahkan Allah memberikan jaminan kepada orang miskin, tenang, orang miskin, asalkan kamu ibadah kepadaku, menyembah hanya kepadaku, engkau masuk surga duluan 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Khobsu mi'atin amin, 500 tahun orang miskin sudah di dalam surga, orang kaya masih ngantri aja. Berapa tahun? 500 tahun. Ya sembarangan itu jaminan dari Allah. Makanya orang yang punya keimanan, kaya maupun miskin, tidak berpengaruh kepada dia. Guru-guru saya di Banten banyak yang tinggal di gubuk, rumah bambu, temboknya bilik, atapnya pakai hade. Bahkan kalau bertipis tinggal kencing karena ada papannya, bawahnya langsung tanah. Anaknya 9, bahagia kalau makan. Saya pergi pulang kampung pasti makan di rumah guru saya, walaupun bagian telur sambal bawang, teh panas, yang makan 9 orang, mantunya juga, nikmatnya luar biasa. Jadi kayak pulang kampung. Bahagia padahal gak punya harta. Kenapa? Karena tujuan hidupnya bukan harta. Betul, harta sudah selesai. Makanya di dalam kitab hikam karangan Ibnu Athaillah As-Samarqandi, janganlah kalian mengurus sesuatu yang sudah diurus. Janganlah kalian ikut campur sesuatu yang sudah Allah campuri. Janganlah kamu mikirin sesuatu yang sudah Allah pikir. Apa? Rezeki, jodoh, kematian. Ya Allah. Indah. Makanya orang yang soleh dikasih kemiskinan dan dikasih kekayaan biasa aja. Gak mau. Ketika dia dikasih kaya berlimpah tetap berbuat baik. Ketika dia dikasih kemiskinan, kekurangan harta, tetap berbuat baik, tetap ngajar ngaji. Dulu Mbah Maimun ya, waktu zaman susah, diceritakan oleh Musbah muridnya, ngajar ngaji, istrinya bilang, Mas,
Apa hubungannya beras sama ngaji? Gak ada hubungannya. Beras sama ngaji gak ada hubungannya. Itu beras habis, beliau tetap ngaji, tetap ngajar, tetap ibadah. Gak ada urusan. Itu menanamkan ketauhidan seperti itu luar biasa. Gak kesusahan. Makanya kenapa kita harus belajar ilmu agama sejak dini? Memang bapak ngaji seminggu sekali udah lumayan, alhamdulillah. Tapi santri dari bangun jam 3 sampai jam 10 malam masih on. Makanya jamaah saya bingung Pak Ustaz, itu santri di pondok pesantren makanannya, minumannya apa sih? Orang-orang biasanya yang SDIT, SMPIT jam sore-sore udah pada lemes, betul? Pulang sekolah udah pada rebahan. Ini santri jam 10 malam masih belajar, masih setor hafalan, masih baca kitab. Itu suplemennya apa sih? Pola pembiasaan. Pola sistem program sehingga terpotret, sehingga terekam sampai apa yang dia lakukan setiap harinya itu mengkristal di dalam hatinya dan jiwanya, sehingga nanti tercermin dalam setiap amal ibadahnya. Tidak gampang menerapkan tauhid, tidak gampang. Tauhid itu setengahnya ilmu, setengahnya lagi warisan. Maka ilmu itu ada dua, ilmu dirosah, ilmu wirosah. Dirosah pembelajaran, ada kitabnya, ada bukunya, ada gurunya mengartikan, memaknai, menerangkan. Tapi yang kedua bukan dirosah, wirosah pakai sin, pakai sa, wirosah, yaitu ilmu warisan. Jadi face to face, nasihat demi nasihat kepada santri berulang kali. Saya kalau menerangkan satu bab ilmu kepada santri itu bisa 1 bulan supaya nancep. Tapi kalau jamaah kemarin bahas bab ini, sekarang bahas lagi, nggak usah kekurangan materi, nggak usah nggak kreatif, memang nggak ada materi yang baru. Banyak, cuma kan kepada jamaah kenapa saya harus berganti materi? Karena jamaah itu bukan kader, bukan apa? Bukan kader, bukan orang yang nanti menggantikan posisi saya, bukan. Apakah saya meninggal kemudian Pak Sokim yang ganti posisi saya? Bukan. Makanya jamaah paham nggak memang mau pikirin, betul? Ngaji aja udah alhamdulillah bisa datang ke sini. Itu berapa kali aksen ya Pak Dede, ayo aku loh. Tadi saya kaget Pak Dede itu, alhamdulillah sudah banyak jalan yang benar. Selama ini tersesat. Udah luar biasa. Tapi ke santri itu kader, betul? Saya sedang mencetak. Enggak cukup sehari 2 hari dia memahami hadis tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak cukup sehari 2 hari memahami tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di akhir zaman akan muncul Dajjal. Bapak jangan sekarang banyak ya, orang yang diustadkan, yang dikiaikan, banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, model torikot lah, model hakikat lah, tapi sholat gak pernah, tapi puasa Ramadan juga gak pernah. Tapi kan banyak pengikutnya, bukan jadi jaminan orang banyak pengikutnya lalu kita ikutin, bukan jaminan orang banyak tamunya lalu kita bertamu. Lihat dulu imannya, syariatnya, sama akhlaknya. Mana ada Rasul belajar
manusia nggak ada yang sempurna. Sholat itu otoriter, kewajiban. Puasa wajib mengatur rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kok dia menyembah Allah, yakin kepada Allah, keimanannya kuat kepada Allah, lalu nggak sholat, nggak puasa? Apakah benar? Mungkin dasarnya nggak sholat tapi sukmanya sholat, ya keracunan loh. Bisa aja Pak Ustadz dia kalau lagi ngobrol sama kita tubuhnya di sini tapi sholatnya di Mekah, ya radio loh. Di pulau, di Buwok itu banyak itu. Saya suruh sirik. Polisi TNI nggak berani. Kenapa? Dari pengikutnya. Ada yang jual kambing, ada yang gada sawah. Apa? Penggadaian uang, penggandaan di pulau dekat rumah mertua saya. Yang ikuti orang-orang benar itu. Dulu ikut di Mas Kanjeng juga orang-orang normal kan? Kalau di Mas Kanjeng kan? Menggadaan Kanjeng di Mas, penggadaan. Wah itu banyak itu. Menteri yang ikut. Ini sekarang juga banyak. Uang Soekarno, UB, yang berhasil. Kartu habis ya. Kita punya plakat semuanya ada 7 tanda tangan Soekarno dan akan dicairkan di Bank Swiss. Tapi siapa orangnya? Langsung saya samperin Pak. Enggak samperin. Pokoknya di mana alamatnya? Saya tahu. Udah aki-aki lagi. Cuma numpang makan dan rokok gratis. Ada ustaz yang 12 tahun jadi pengikutnya. Ada satu kamar, dikunci. Ini nanti kalau berhasil kamar ini isinya duit semua. Ritual. Diintip sama gurunya, belum pernah. Tunggu sebentar lagi. Ritual lagi. Kan ritual butuh uang, betul? Ada di sekolah tahu. Majelis titik. Itu orang kaya itu, orang kaya. Daripada bangkrut datang ke pesantren, daripada susah datang ke pesantren. Ya. Di Galumas 3 juga ada. Yang anehnya banyak pengikutnya. Betul? Betul. Hidayah saya mau ikutin itu. Tahu aja Mas. Jadi pasang kok nggak lagi? Hah? Yang di bawah itu? Di bawah siapa? Yang katanya punya bengkel, punya showroom. Yang pernah Pak Ustaz. Emang masih masih? Harus mantap. Makanya dalam taklim kita untuk meneliti seorang guru itu 6 bulan Pak. Kalau sudah diteliti bahwa ini sholatnya benar, qobliyah ba'diyahnya, bacaan sholatnya sesuai dengan rukun dan syarat, puasanya benar, zikirnya benar, faliyataqassad, maka pegang dia itu jadi guru kita. Tapi kalau dalam 6 bulan kita teliti, oh dia agak melenceng, diikutin lagi kayaknya bengkok, tinggalkan. Saya sedang menyelamatkan jamaah seperti itu. Habis uangnya. Artinya apa? Ini kan masalah keimanan, betul? Ubudullah la tusyriku bihi syai'an. Malah alasannya
Nggak pede. Itu suruh puasa, zikir, tapi kalau sama orang normal cepat. Kalau sama orang pintar cepat. Sama mbah cepat. Ya Allah ya Allah, kuatkan kita. Makanya kata Imam Ghazali, "Idza ra'aitumur rajula yamshi fil ma'i wa yakunu fil hawa fala." Jika kamu nanti di akhir zaman melihat seseorang yang sakti mandraguna, bisa terbang di atas udara dan berjalan di atas air, fala tadda, maka jangan tertipu. Nanti di akhir zaman batu dipegang jadi emas, di akhir zaman tanah tandus diinjak jadi subur, di akhir zaman duit dipegang, dapat dipegang jadi duit, dan yang ikuti banyak lagi. Wah, sakti. La aquda dalam usul kata mustaqim, padahal dalam kesaktiannya ada unsur penyesatan kepada manusia. Banyak yang tak sholat, banyak yang tak puasa. Makanya kata guru saya, di akhir zaman itu yang sakti bukan yang bisa jalan di atas air terbang di darat, bukan. Nanti di akhir zaman itu banyak kayak gitu, banyak manusia di akhir zaman seperti itu. Yang hebatnya di akhir zaman yang punya ilmu bisa ibadah istiqomah. Itu yang hebat. Punya ilmu agama bisa ibadah terus apa? Istiqomah. Itu yang jarang yang langka. Nah, kita ingin membuat dan memproyeksikan manusia-manusia yang ahli ilmu, ahli ibadah dan istiqomah. Ini butuh waktu yang panjang. Berbicara iman aja kepada Allah, belum ada kepada Rasulullah. Apa? Yakin betul Muhammad Rasulullah khatamun nabiyyin wa mubtada'il mu'minin. Muhammad adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Muhammad. Titik. Kalau di akhir zaman ada orang ngaku nabi, ngaku utusan, ngaku rasul, wajib tidak percaya. Betul? Kita pun pernah mengalami orang yang ngaku nabi di zaman Sodik, latih badminton dan wahyu dari Bogor, kemudian tukang cukur di Raja Ege Saiki ngaku nabi, kemudian di Sumatera itu di Jawa Tengah, di Timur sholat pakai bahasa Indonesia, Allah Akbar. Dalam menyebutkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah yang Maha Suci, yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang pada hari pada saat kemarin Nabi di Jombang ngaku Nabi Isa, kata dapat wahyu pas sholat jamaah lagi sujud, kedatangan malaikat ngasih wahyu. Yang ikuti banyak, aneh tuh saya aneh. Belum yang dulu tuh, yang sekarang ditangkap terus keluar lagi. Pengikutnya tetap setia menunggu, lihat kami ikuti. Bukan ngaku nabi lagi, Jibril, saya Jibril, dia Eden, tahu kan? Jibril itu, makanya di iman itu kan siapa malaikat adalah ciptaan Allah yang diciptakan dimuri dari cahaya. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan, dia tidak makan, dia tidak minum. La ya'sunallaha, dia tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu mengikuti perintah Allah. Nanti kalau ada malaikat dia berjenis kelamin, wajib tidak percaya. Kalau ada malaikat dia makan dan minum, wajib tidak percaya. Ini penjara, kita beli itu baru lagi karena menstruasi. Masa Jibril men? Harusnya mikir apa definisi malaikat, apa definisi nabi dan rasul, apa definisi kalau kitab Allah. Dipelajari untuk satu definisinya, teorinya, mendemonstrasikannya, uraiannya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, wajib tidak percaya. Apa itu sholat? Sholat adalah aqwal, af'al, muftatihatun bil takbir, muftatihatun bil taslim, al-kalim, wa sunnatun mahsusatin. Sholat adalah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan syarat dan tertentu. Apa syaratnya sholat? Ada 4. Apa rukunnya sholat? Ada 13. Apa yang membuat sholat? Ada
kalau keluar dari itu wajib tidak percaya. Sholat menggunakan bahasa Indonesia tidak percaya. Sholat sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing tidak percaya. Sholat kamar itu musolli kata Rasul, sholatlah kamu seperti saya sholat. Gimana takbir Rasul? Gimana bacaan Rasul? Itu kita memantapkan itu kepada santri. Ini mau keluar pesantren tanya hafal berapa juz? Ya kok cuma ngapalin Quran doang? Justru bukan cuma menghafal Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Oh gitu ya, ternyata pesantren luas juga ya. Luar biasa kalau pesantren. Kecuali Bapak masuk di pesantren khusus tahfizul Quran, berarti cuma Quran doang. Masuk di pesantren khusus bahasa Inggris Arab, berarti cuma bahasa doang. Tapi kalau pesantren kita itu diajarkan tafsir Quran, kemudian hadis, fikih, usul fikih, nahwu, sorot, tauhid, akhlak, ada 17 bab ilmu. Untuk apa ujung-ujungnya? Untuk memahami isi Al-Quran dan isi hadis. Jadi kalau pesantren kita itu tidak langsung dari Al-Quran dan hadis, dia mapai dari bawah. Fikihnya Safinah, nahwunya Duriyah, naik lagi level 2, fikihnya Fathul Qorib, nahwunya Iqriti, naik lagi level 3, fikihnya Alfiyah, fikihnya Fathul Mu'in, kemudian nahwunya Alfiyah, baru nanti masuk ke tafsir Jalalain, baru masuk ke ayat ahkam, baru masuk ke Bulughul Maram, baru masuk ke hadis-hadis, terus ujungnya Al-Quran dan hadis. Jadi dari bawah ke atas. Bahasa Sundanya dipesek, apa dipesek? Dikupas dulu. Bukan dari Quran dan hadis kemudian turun ke bawah, bukan. Karena Bapak nggak langsung ketemu dengan Rasul, betul? Ketemunya dengan apa? Dengan Ustaz. Ustaz belajar dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari mana? Dari gurunya. Baru ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Makanya santri mondok setahun ditanya tafsir Quran, ditanya hadis Sahih Bukhari, mana ngerti? Nggak ngerti, belum sampai. Langsung ditanya intinya, nggak bisa dikupas. Supaya apa? Berakar itu materi pembelajaran. Baru adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, terakhir adab kesesama manusia. Makanya di akhir pembelajaran ilmu itu buahnya akhlak, bukan bisa baca Quran, bukan hafal Quran, bukan jago Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Safinah, Duriyah, Iqriti, Alfiyah, bukan. Itu bah dilalap pesantren. Tapi ilmu itu adalah diludahin dia sendiri. Ilmu itu adalah dicaci maki dia. Ilmu itu adalah rasa sadid, bukan dikatakan orang yang kuat yang bisa berbulan. Tapi orang kuat itu bisa menahan amarah, wal qazimin al-ghaiz wal 'afin 'anil nas, amarah, memaafkan orang, rendah hati. Rasulullah ditipuki batu, dilempari kotoran, dilempari kayu, mukanya lembab, sikutnya, lututnya berdarah. Apa kata Rasulullah? Ma ilaika asbuhu faqumati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas antal mustaqim. Ya Allah, aku adalah orang yang lemah, aku tidak punya daya dan upaya. Aku adalah hamba yang dhaif untuk menghadapi manusia. Allah mendengar doa Rasul. Diutuslah malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung, datang kepada Rasul yang Muhammad, in syi'ta an utbiqu al-akhsabin. Kalau kamu berkehendak, dua gunung yang ada di Taif akan mencabut dari akarnya, akan melemparkan kepada penduduk Taif. Dan tanah yang mereka injak akan menggoncangkan, habis mereka.
Bagaimana? Kamu mau nggak? Apa kata Rasul? Bal arju ayukhridallaha min aslabi man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan oleh malaikat. Aku berharap nanti akan datang satu keturunan dari mereka, anaknya atau cucunya kelak, orang-orang yang akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasul saat itu bisa balas dendam, tapi lebih memilih memaafkan. Masya Allah. Benar, nggak lama terjadi Fathu Makkah, orang-orang Taif berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kata Rasul saat itu, ratakan, waduh, mati semua Pak. Nggak ada peradaban, nggak ada Islam. Kalau kata Rasul, setiap yang menyakiti hatinya, udah ratakan, udah basmi. Kayak Nabi Nuh alaihissalam minta batin banda, bukan mati semua umatnya itu, tersisa cuma 950 tahun yang ikutin cuma 74 orang yang ada di perang. Tapi Nabi Muhammad sabar benar. Nah, kita belajar menundukkan hawa nafsu, ya, menundukkan amarah, menundukkan sifat kebinatangan. Itu muara daripada akhlakul karim. Bukan yang jeger, bukan yang jeger ya. Banyak jeger mah di pasar induk banyak, betul? Ya Allah, di Muara Gembong banyak, di Tanjung Priok banyak, di Gabus banyak, bukan itu yang hebatnya. Masya Allah, dimarahin istri tetap tenang Pak Sokim. Bisa kita terangkan itu, caci maki, difitnah. Rasul kan antara kahin antara sahih Muhammad, engkau penipu, engkau tukang sihir, engkau tukang itu. Tenang, sabar. Makanya ada satu pelajaran, apabila ada 10 orang, yang satu benci sama kamu, yang 9 suka, jangan mau mikirin yang satu, urus yang 9. Betul? Yang 2 benci, yang 8 suka, jangan ngurusin yang 2. Yang suka aja yang kita urus. Ini kadang manusia kebalik Pak. Yang benci sedikit, yang suka banyak, malah pikirin yang benci. Kenapa dia gak suka sama saya ini? Apa salah saya? Repot-repot apa? Bahkan ada 10 orang, yang 9 benci semua sama kita, cuma 1 yang suka sama kita. Urusin yang 1. Ngapain kita mikirin yang gak suka, betul? Urusin ngopain yang 1. Al-Muhajirin gak ngaji semua, cuma Pak Sokim. Saya ngajar Pak Sokim. Ustaz, mohon maaf, Al-Muhajirin sudah bubar. Kenapa? Yang ngaji cuma saya doang, yang lain gak suka Pak Ustaz. Emang lo pikirin mikirin yang suka doang. Alhamdulillah. Jadi begitu komitmen di dalam diri kita harus meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan butuh perenungan, betul? Butuh perenungan yang dalam, butuh pemikiran, tafakur. Masya Allah. Tapi kayaknya ini nggak berlaku di TNI ya? Berlaku nggak? Berlaku. Biasanya main sikat aja. Apa sesuai kondisi. Ya Allah. TNI berlaku yang berpurna tahu. Oh yang berpurna ya. Jadi berpurna. Ya pasal udah tahu sekarang udah.
ini pesantren banyak jinnya ini datang, gini. Ini saya bisa menghilangkan jin yang ada di sini dengan satu ginian. Satu ginian itu 10 jin. Misalkan ada 100 jin berapa ginian? Dan satu ginian ada harganya. Macam-macam orang bakal. Terus pulang. Emang ender banget bisa usir jin. Saya jauh-jauh dari Banten itu, banyak yang nyari ke pesantren banyak. Aku para ini bisa inilah, bisa itulah, bisa itu. Ya karena kita sudah punya definisi, sudah punya benteng. Oh saya tuh ini, iman tuh ini. Tapi kalau yang pelangap-pelongo, dulu dia nggak apa-apa deh. Kenapa saya bayar? Tapi sekarang belum ada santri yang kesurupan, makanya aneh Pak. Biasanya di pesantren itu suka ada yang kesurupan. Belum ada itu. Dan belum ada yang pernah melihat jin lewat, belum ada. Belum ada, mau yang jaga malam, putri belum ada, putri anak mama pun enggak ada. Ya makanya iman kepada Allah. Kita juga tahu ada, tahu akhlak, tahu tata kerama. Mau bikin fondasi seperti apa, mau bikin tiang panjang seperti apa, ada doanya, betul? Jangan mau nanti kita kedatangan Pak Asep sedang susah ya, banyak hutang ya, kayak ekonominya lagi bermasalah ya, sini Pak Asep. Ada satu tempat, waduh, habis duit kita. Kenapa? Gunung kan bukan gunung kami lagi sekarang. Ada lagi gunung yang terbaru Pak. Iya Bapak itu pesugihan itu Allah udah berhubungan dengan jin udah berhari-hari gak pulang. Zaman sekarang coba itu, zaman teknologi canggih. Masih percaya sama perdukunan. Dan kayak hati-hati mereka yang punya ilmu hipnotis, ilmu menundukkan orang. Hadirin rahmatullah, hari ini materinya jin semua. Ada yang bertanya Pak? Nah, saya mau bahas ini di satu pembahasannya. Dalam sholat itu antara imam dan makmum itu kadang ada 3 kondisi. Ada muqaranah, ada makmum yang terkadang membarengi gerakan imam. Ada musabaqah, ada makmum yang terkadang mendahului gerakan imam. Yang ketiga ada mutakhallifah, ada makmum yang ketinggalan mulu sama imam. Imamnya cepat-cepat, makmumnya lambat benar. Udah nambah ya? Nambah dia? Nambah dikit. Hah? Nambah lah. Nambah dikit. Nambah dikit banyak nih. Biar Pak Deden ngaji lagi ke depan. Penasaran. Belum, saya mau bertanya-tanya. Ini juga baru masuk lagi nih. Sebentar lupa nih. Sampai saya masuk mana? Sampai kanan saya masuk mana nih? Masuk mana kemana? Saya kira Gunung Kawi. Ya, ya Pak Said ngaji seminggu sekali ini masih. Baik, nanya Pak sebentar Pak. Ya, bonus. Adab itu kan ada 3 Pak. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kepada Rasul, dan ada kepada manusia. Iya. Tolong tip yang ada kepada manusia, yang relevan lah. Ya. Kepada masyarakat, kepada sesama manusia seperti apa Pak? Ya, Dulu Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, di antara adab yang paling bagus itu apa sih? Cuma 3 Rasul. Yang pertama silman qata'ah, yang kedua wa'ati man harmat, yang ketiga wa'fi amal sholat. Apa yang pertama? Silman qata'ah, menyambung silaturahmi yang memutus persaudaraan terhadap.
Emang gampang Pak ini Pak? Susah kan? Susah. Susah. Ada orang yang memutus silaturahmi persaudaraan kita satu. Terus jauh-jauh keluarga kita ada. Makanya di zaman Rasul dulu, sebelum Rasul buka pengajian, dia bilang, sebelum saya buka pengajian di bahasa kita ini, kalau ada dari antara jamaah yang sampai sekarang memutuskan tali silaturahmi, silahkan keluar dari pengajian saya. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri lari. Rasul bilang, sambil lari sambil nangis. Kenapa? Udah bertahun-tahun dia memutus tali silaturahmi sama bibinya. Dia datang menunggu bibinya sungkem minta maaf. Akhirnya bibinya maafin, diperlukan, lari lagi dari majelis Rasul. Ditanya, kenapa kamu tadi berdiri lari? Lalu balik lagi, dia ceritakan tadi. Gak usah jauh-jauh, mungkin ada ponakan kita, paman kita, bibi kita yang sudah lama tidak berkabar. Betul nggak? Gak usah jauh-jauh. Kita yang jauh. Udah lama gak pulang. Silman kepada terlebih ya orang-orang terdekat kita. Yang kedua, wa'atiman harumah, memberi sama orang yang tidak memberi. Kalau ada orang memberi kita beri lagi, namanya balas budi Pak. Impas. Dia baik, kita baikin lagi, remis. Betul nggak? Ada orang beli, kita datangi, kita kasih bolu, kita kasih buah. Itu Rasul. Orang Yahudi kan melempari kotoran kalau Rasulullah SAW. Tiap hari Siti Fatimah udah cepat-cepat aja bawain air sama ganti baju. Terus kemudian nggak ada orangnya. Besoknya begitu lagi. Nggak lama kok udah nggak ada yang lemparin saya lagi. Ditanya sekitar, dia sedang sakit ya Rasul. Siapa? Orang Yahudi yang melempar. Rasul nengok ke rumahnya. Itu orang Yahudi dari dalam kamar udah ngintip, wah Muhammad mau balas dendam. Nengok sambil bawa makan. Saat itu isyhadu, saksikanlah bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi dari Allah dan bersaksi engkau adalah Rasulullah. Masuk Islam. Yang terakhir, wa'afi amman zalama, memaafkan sama orang yang menzalimi. Itu turunannya banyak. Hayyin sahdin tolkin, hayyin itu humble. Ya sama orang itu enggak keras, mudah bergaul, hangat, mampu masuk kemana saja, enggak kayak kanebo kaku, keras kering, pokoknya gak mau terima pendapat orang lain. Kehadirannya membahayakan, bukan kehadirannya diribukan. Haul namanya tuh hayyin. Yang kedua layyin, ucapannya satu. Yang ketiga salim. Sebelum orang lain minta bantuan, kita menyodorkan bantuan. Apa yang bisa saya bantu? Tetangga hajat, saya punya karpet, saya punya kipas angin, kalau mau dipakai silahkan. Hebat itu. Kalau kita membantu tunggu orang lain minta bantuan ya. Tapi sebelum orang lain minta bantuan, kita sudah menawarkan bantuan. Saya punya beras nih, barangkali bisa dipakai, pakai dulu nggak apa-apa. Hebat kan coba lihat. Hebat benar tuh. Kira-kira saya bisa bantu apa ya? Saya nggak punya uang, saya nggak punya harta, tapi saya punya tenaga. Saya siap jadi piring atau apa. Indah benar, namanya salim. Hayyin, layyin, salim. Yang keempat tolkin, lafaz. Apa tolkin? Murah senyum berwajah ceria. Susah murah senyum berwajah ceria. Waduh, itu akhlakul karimah yang sangat relevan pada zaman sekarang. Oh Pak Jen, jangan senyum Pak Jen. Dan bermanfaat. Bulan besok kita bertemu lagi. Satu bulan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sedikit, mudah-mudahan sama-sama
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.